Karena menurut gue message-nya itu emang lebih kuat, harus lebih kuat di lirik pada saat itu gitu. Yang tahun 2021 ini lu kan juga muncul di singlenya Sheryl Xenavia ya. Ya. Dan di video klip eh yang di video klip kemarin tuh ya. Nah itu gimana ceritanya tuh sampai lu bisa hadir di single ini gitu, sebagai kolaborator? Waktu itu sih Cheryl emang ngabarin gue mau jump in nggak ke single baru gue. Terserah lo mau main gitar doang atau mau emang ada nyanyinya kayak gitu ya. Senyaman lo aja gitu. Ntar lo dengerin dulu lagunya, kira-kira yang pas apa gitu waktu itu. Terus pada saat gue dengerin, kayak kalau misalnya gue ngisi gitar gue akan susah juga karena model lagunya begitu juga. Dan jadi nggak terlalu, menurut gue sih kalau misalnya gue ngisi gitar nggak terlalu apa ya, kayak agak nggak penting juga gue ngisi-ngisi gitar kayak gitulah di situ. Ya meskipun gue juga ngisi gitar gitu, cuman karena menurut gue message-nya itu emang lebih kuat, harus lebih kuat di lirik pada saat itu gitu. Akhirnya gue putuskan untuk nulis lirik beberapa dan gue ikut nyanyi juga. Itu sih akhirnya ya udah dia emang waktu itu emang ngajak gue untuk ayolah, maksudnya kapan lagi gue kenal lo udah cukup lama dan tapi kita belum pernah bikin sesuatu bareng ya gitu sih. Akhirnya kita bikin sesuatu bareng kemarin di Pick Up Your Phone. Nah sebagai lu kolaborasi bareng Sheryl kan juga lo berdua solois tapi juga apa ya, jago main gitar kan gitu ya. Kira-kira itu yang buat lo ngebangun chemistry lu gitu dalam kolaborasi ini gitu bareng Sheryl, karena ya sama-sama suka gitaran juga, bisa main instrumen juga gitu. Itu yang Bang, ngebangun chemistry lu gitu. iya, karena gue emang udah kenal dari sebelum-sebelumnya jadi kayak chemistry nggak terlalu terlalu susah sih ngebangunnya. Dan ya emang sama-sama emang main gitar juga jadi kayak ya 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 easy peasy lah kalau misalnya untuk urusan itu sih. Karena emang kebetulan kita Ya, juga sebelumnya emang juga main bareng juga kan. Kalau misalnya pas lagi ada kumpul apa gitu kayak gue ketemu dia juga sering juga beberapa kali. Jadi nggak ada yang apa spesial juga untuk ngebangun chemistry-nya. lo kan berarti kan lebih senior dibanding daripada Sheryl kan ya. Dari udah lebih lama bermusik. Tapi kira-kira ada hal yang justru lo belajar banget gitu dari dia gitu dalam kolaborasi ini, atau lebih banyak dia yang look up to ke lo gitu? Gue setiap setiap bareng sama kolaborator siapapun gitu gue selalu mengambil apa ya, gue mendapatkan ilmu sih dari setiap setiap kolaborator yang gue ajak kolaborasi atau dia ajak gue untuk kolaborasi. Kalau misalnya Cheryl lebih ke kayak kemarin pas kita take vokal dan segala macam, akhirnya dia bilang Ren kayak lo harus ngubah yang bagian bagian ini bagian itu, kayak lebih ke karena Cheryl karena ini lagunya juga berbahasa Inggris jadi kayak beberapa gue dapat ilmu juga, oh begitu, jadi kayak lo take kalau misalnya vokal tuh nggak bisa begini begitu nggak bisa ngasal aja secara kayak bahasa ibu lo juga bahasa bukan bahasa bahasa Inggris tapi sebisa mungkin ya sounds apa ya, sounds native lah kalau bisa gitu. Kalau kalau emang jadi emang perlu harus hati-hati gitu dalam dalam merekam vokal kayak gitu sih. Itu yang gue pelajarin dari Cheryl kemarin, which is very good. Saling memberi inilah ya, memberi ilmu lah ya. Ya. Dan gue juga tahu nih lu dulu kan sempet ini ya, tampil satu panggung sama Reza Artamevia ya. Tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah ya. Dan gue pengen kilas balik dikit ke saat itu, saat lu satu di konser itu, ada momen berkesan apa nggak gitu dari satu panggung sama Reza Artamevia? eh pada saat gue manggung itu barengan sama Teh Reza tuh, itu gue kebagian lagu yang bisa gue bilang cukup susah sih dibanding lagu yang lain-lainnya gitu.
Waktu itu ada Teddy, ada Petra juga. Cuman salah satu lagu yang gue nyanyiin tuh salah satu lagu legend juga, dan kalau salah tuh lumayan malu juga pada saat itu. Dan akhirnya gue lumayan panik, dan kebetulan di lagu itu juga gue juga megang solo gitarnya juga, jadi lumayan pressure, lumayan lumayan tinggi sih waktu itu ya. Dan gue lumayan tegang sih pada saat konser itu. Tapi tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah lancar. Meskipun dengan pressure yang cukup tinggi pada saat itu, gue ngerasa oke, okay, I did great lah. Uh, iya dan apa itu baru pertama kali berarti ya lu satu panggung sama Reza Artamevia yang notabene diva gitu. Ya, yeah, Itu yeah. dan oke. Terus mungkin gue juga pengen nanya soal yang tren kolaborasi di kalangan ya lu kan udah kolaborasi sama yang lebih junior daripada lu dan yang lebih senior juga gitu. Dan sekarang ini kan banyak kayak lagi gue ngelihat kayak Hindia segala macem atau Petra Siombing kemarin kan juga banyak kolaborasi gitu untuk single-single dia gitu. Untuk lo sendiri ngelihat fenomena tren kolaboratif ini di kalangan musisi zaman sekarang gimana tuh? Gue sih seneng banget ya ngelihat banyak kolaborasi sekarang, karena kolaborasi tuh nggak segampang itu gitu, mentang-mentang kayak misalnya bahkan sesama yang udah kenal aja tiba-tiba diajak kolaborasi itu nggak bisa semulus itu juga sih menurut gue. Jadi emang once ada yang miss di bagian chemistry-nya atau bagian musicality-nya kayak gitu, kayak menurut gue ya fatal juga sih. Tapi seru banget ketika emang semua orang, bukan semua orang tapi banyak musisi sekarang tuh emang berkolaborasi tuh dengan segampang itu gitu. Jadi kayak emang ya jadi memperkaya apa ya, antara si ini sama si ini. Misalnya let's say lah kalau misalnya gue sama Cheryl misalnya kayak gitu, dengan lagu yang kemarin Pick Up Your Phone sama lagu-lagu gue sebenarnya agak jauh juga gitu, cuman gue mencoba untuk keep up, dan dia juga support juga, gue juga support juga dengan lagunya dia, mencoba untuk support, dan alhamdulillah sih kita we did great. uh, ya menyenangkan banget sih yang pasti melihat tren itu gitu sekarang, dan segampang itu sekarang gitu. Nggak, kalau kalau dulu kan ribet lah, harus birokrasinya panjang lah dan segala macam. Kalau sekarang sih sebenarnya enggak gitu, tinggal sini dong, gini 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 kayak gitu, akhirnya langsung kejadian atau langsung jadi lagunya gitu, ya udah tinggal diurus bla 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 bla, jadi kayak gitu. Jadi soal image lu sebagai musisi yang juga gitaris. Nah untuk gitar tuh emang pertanyaan gue sebenarnya ada nggak sih lu gitar hero, sosok yang lu anggap sebagai gitar hero lu gitu? Yang emang gue apa ya, yang gue anggap sebagai gitar hero tuh emang musuh mancanegara, karena gue belajar dari pertama kali gue tahu mereka gitu, kayak dulu pertama kali gue tahu Yngwie Malmsteen itu gitar hero pertama gue. Terus ada siapa lagi abis itu ya, ada ini nih, sorry, Joe Satriani. Oke. Ada Joe Satriani, terus ada lagi dari Joe Satriani itu Berarti yang jadul-jadul tuh kebanyakan. ya ya. Oke. Terus ada Pat Metheny, itu yang jazz. Terus ada lagi siapa lagi ya, ada lagi ya, John Mayer pasti. John Mayer. Gue stop di situ. Kalau lokal itu I'm a big fan of Mas Gugun Blue Shelter.
Eh, Mas Gugun, terus ada kalau dulu zaman gue SMP itu yang sampai gue datengin konsernya itu Tohpati. Oh, Tohpati. oke. Terus habis itu ada siapa lagi Mas Bujana. Mas Bujana Ya, juga. Bujana. Gue cukup dengerin Gigi. Oh, iya. Terus siapa lagi ya? Lokal sih itu sih rata-rata. Ya, Yang nama-nama modern, besar lah ya. ya, no besar sih emang. Kalau yang sekarang Oke. tuh lebih 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 observe aja. Oh, sekarang permainan kayak apa sih kayak gitu. Let's say lah ada Matius Asato gitu yang emang Oh ya. gue lihat ya oke lah, misalnya dia bisa semua gitu. Tapi gue lebih Hmm. jatuh oh sorry satu lagi Derek Trucks kalau yang mancanegaranya. Oh, De- oke. Derek Trucks. Dan kalau modern ya sekarang gue lebih suka Ariel Posen. Oh, oke. Itu sih yang Oh, yang gitaris gitaris solo tuh ya atau band? dia gitaris solo, dia nyanyi juga, tapi dia lebih banyak main slide. Oh, Tapi oke, 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 oke. modern, tapi modern sih. Mhm, mhm. Gitu. Nah, ada juga pertanyaan gue nih soal kan sekarang ini kan masih banyak kayak omongan soal genre musik inilah, genre musik itu gitu. Ya. Nah, nah ini ngomongin soal genre gitu ya. Sebagai lo sebagai yang udah mungkin berkiprah lama di industri musik gitu, menurut lo apakah genre musik itu masih sesuatu yang jadi isu gitu, jadi relevan gitu di zaman sekarang? Dari sudut pandang lo, opini lo aja sih. Kalau misalnya dibilang genre sih, karena sekarang memang menurut gue emang udah terlalu banyak musiknya juga berkembangnya itu secepat itu gitu. Bahkan udah kalau zaman dulu sih mungkin masih bisa kita lihat per tahunnya emang dalam setahun nih apa yang berjalan gitu, apa yang lagi happening. Tapi kalau sekarang tuh bisa kayak dalam seminggu lo bisa dengerin satu hal yang baru gitu. Dan menurut gue yang tetap merajai sih tetaplah pop.